Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Ya. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kalau kita akan meeting, ya, meeting apa saja. Apa sebetulnya yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kita harus melakukan persiapan-persiapan ya biar meeting kita sukses. Sukses artinya apa? Kalau itu prospektif klien, yaitu jadi klien kita. Kalau itu negosiasi, kita bisa menyelesaikan proses negosiasi dengan baik ya. Kalau itu meeting dengan counterpart atau dengan lawan, setidak-tidaknya posisi kita semakin baik ya, jelas posisi kita di mana gitu ya. Nah, saya akan coba bahas singkat saja tentang apa yang harus kita lakukan kalau kita akan meeting. Yang pertama, kenali dan cari tahu siapa lawan meeting Anda. Ya, kadang-kadang sebagai lawyer atau mungkin teman-teman lain yang berprofesi lain, kita akan meeting nih dengan Mr. X gitu ya. Tapi kita belum pernah ketemu sama dia sebelumnya dan kita nggak tahu dia ini siapa. Ya, kita harus spare waktu untuk mengetahui dia itu siapa sih sebetulnya. Kita bisa cari dari Google, kita bisa cari tahu dari sosial media misalnya. Kita setidaknya tahu bahwa lawan meeting kita itu backgroundnya seperti apa, alur pikirannya dia kurang lebih seperti apa, dan karakter negosiasinya akan jadi seperti apa. Itu penting ya. Begitu kita mengetahui siapa yang akan kita ketemu nanti, secara psikologis kita sudah siap nih. Oh, bahwa saya akan menghadapi orang yang semacam ini. Jadi itu yang pertama ya, ketahui dan kenali siapa yang akan jadi lawan meeting Anda. Yang nomor dua adalah persiapkan materi meeting dengan baik. Ya, jadi anggaplah meeting itu sesuatu yang sangat penting gitu ya. Dan menghadapi sesuatu yang sangat penting, kita harus mempersiapkan diri. Kalau itu kita akan berbicara tentang sebuah perjanjian misalnya, kita harus kuasai betul perjanjian itu. Dan kita harus tahu betul kira-kira dalam meeting ini akan ditekan di daerah mana ya. Dalam meeting ini kita akan bagian mana yang kita harus sampaikan secara lebih jelas ya. Kita persiapkan ya. Nah, tentu hambatannya adalah kalau dalam satu hari ya kita meeting di beberapa tempat misalnya atau di beberapa hal. Nah, ini yang paling penting. Kita as a lawyer harus punya supporting team ya. Baik itu di level partner, level associate gitu ya. Kita harus punya supporting team. Misalnya saya gitu ya. Kalau saya akan meeting sementara saya belum sempat membaca seluruh materi dokumen, biasanya sepanjang perjalanan menuju tempat meeting, saya akan minta tim saya untuk menjelaskan kepada saya poin-poin apa saja yang penting, yang krusial gitu ya. Nah, tentu nanti poin-poin kecil kita akan improvisasi di dalam meeting itu. Tapi kita harus tahu tuh poin-poin krusial dalam meeting ini apa sih sebetulnya, dan kita harus siap sebelum meeting, kita harus siap terlebih dahulu. Selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah kita dan seluruh tim itu harus tahu apa goals dari meeting ini. Misalnya, oke, goals kita dengerin ya proposal dari lawan seperti apa. Misalnya kita habis berkirim somasi gitu ya, kemudian lawan ngajak meeting. Goals kita adalah we are not negotiating anything. Kita tidak beradu argumen, tidak. Di meeting ini kita hanya akan mendengarkan respon mereka terhadap meeting ini, terhadap somasi kita itu seperti apa. Jadi seluruh anggota tim tahu tuh tujuannya seperti apa. Atau dalam negosiasi, meeting kita hari ini adalah kita harus menyelesaikan satu outstanding items, misalnya tentang payment schedule, misalnya tentang schedule pembayaran. Dalam sebuah transaksi ada pasal-pasal terkait dengan schedule pembayaran, ini belum selesai nih. Schedule kita hari ini kita harus bisa solve masalah payment schedule, harus ketemu dua belah pihak. Jadi semua pihak harus setuju dulu apa yang akan kita tuju dalam sebuah meeting. Selanjutnya, ini sangat penting ya. Dalam sebuah meeting kita harus friendly. Mungkin banyak juga ya berpendapat beda dengan yang saya yakini ya. Tapi dalam semua meeting kita harus friendly. Baik itu terkait dengan suatu transaksi, or even itu terkait dengan sengketa litigation, kita harus friendly. Menurut saya no point ketika meeting kita menjadi hostile, kita menjadi kasar, kita menjadi keras gitu ya.
Karena kita akan dealing dengan lawyer juga, kita akan dealing juga dengan sesama profesional yang nggak akan mungkin mereka akan bergerak untuk menyepakati sesuatu atau sebaliknya hanya dengan digalakin gitu ya, hanya dikerasin gitu, nggak mungkin ya. Jadi no point being hostile di sebuah meeting, even to your counterpart or even to your enemies gitu ya. Kita tetap harus friendly. Banyak orang bilang jangan bakar jembatanmu. Jadi siapa tahu di meeting ini kita deadlock, tetapi di kesempatan yang lain karena kita membangun relationship yang baik dengan counterpart kita tetap bisa menyelesaikan permasalahan itu atau mengkonklude sebuah transaksi. Yang terakhir, jangan lupa siapkan minutes of meeting. Itu sebabnya kalau dalam meeting formal biasanya kita minimal berdua ya. Kenapa? Salah satu yang menjadi lead partisnya, lead personnya, salah satu yang lain menjadi minutes of meeting takers ya, menjadi orang yang mencatat apa saja yang didiskusikan. Bagusnya minutes of meeting itu ditandatangani oleh orang yang datang di meeting itu, tapi kadang-kadang nggak semua meeting ya bisa berakhir dengan para pihak sepakat untuk tanda tangan. Tapi ya nggak apa-apa, minimal ada minutes of meeting. Setelah meeting itu bisa kita share ke counterpart kita. Bapak, Ibu, mohon lihat attachment terlampir. Ini adalah minutes of meeting, pembicaraan yang kita lakukan, disebutkan alamatnya di mana meeting itu terjadi, tanggal berapa, siapa saja yang datang, dan agenda serta apa hasil meeting itu. Itu akan sangat bermanfaat agar perjalanan transaksi ya atau dispute resolution ya, dua hal yang berbeda itu, semakin lama seiring dengan bertambahnya jumlah frekuensi kita meeting akan semakin mendekati ke titik akhir. Oke, itu beberapa tips saya tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk sebuah meeting. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan selamat pagi. Wassalamualaikum.